Di tengah deru badai pasir yang mengguncang Madinah, Basher tiba terlambat di souk kain milik Yasmin. Berdebu, berkeringat, dan gemetar bukan karena angin dingin, melainkan tatapan elang gurun wanita 43 tahun itu yang menembus jiwa. Aku tidak suka orang yang tidak tepat waktu, katanya tegas, seperti adzan fajar. Tapi alih-alih memecatnya, ia menyodorkan kain linen putih dan secangkir teh mint beraroma rempah. Saat itulah, di balik formalitas dan aroma oud yang samar, benih cinta lintas usia mulai bertunas, cinta yang akan menggoyahkan pasir gurun, menyembuhkan luka lama, dan menantang batas yang tak terucap. Basher, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru mulai bekerja sebagai asisten pribadi seorang wanita pemilik souk kain terkenal di pinggiran Madinah Al-Munawwarah. Wanita itu bernama Yasmin, 43 tahun, sosok anggun dengan tatapan mata penuh wibawa, seperti elang gurun yang menatap cakrawala, dan senyum yang lebih tajam dari pedang badui. Pertemuan awal mereka terjadi di tengah badai pasir yang mengguncang kota. Sore itu Basher tiba terlambat karena unta yang ia sewa tersesat di bukit pasir. Sesampainya di souk, ia berdebu dan berkeringat, namun yang membuatnya gemetar bukan hanya angin gurun yang dingin, melainkan pandangan tajam Yasmin yang menantinya di balik pintu kayu berukir, tangan bersedekap di dada. Aku tidak suka orang yang tidak tepat waktu, katanya tanpa nada marah, tetapi dengan ketegasan seperti suara adzan di fajar. Anehnya, alih-alih memecatnya, Yasmin mempersilakannya masuk dan memberikan kain linen putih untuk mengelap wajahnya. Pakai jubahku dulu, besok pastikan kamu datang sebelum badai pasir berikutnya, ujarnya sembari menuang teh mint ke dalam cangkir tembaga berukir ayat. Aroma mint dan rempah souk memenuhi udara, bercampur dengan wangi oud yang samar dari jubahnya. Dari momen itu, hubungan mereka mulai berkembang. Awalnya kaku dan penuh formalitas, tetapi malam-malam lembur di souk perlahan mengikis batasan tersebut. Basher mulai melihat sisi lain Yasmin, tawa yang jarang terdengar seperti lonceng karavan, tatapannya pada langit gurun seolah menyimpan kenangan pahit, dan senyumnya yang hanya muncul saat mereka mengobrol tentang kasidah lama yang mengalun di masjid. Suatu malam, saat listrik padam di souk dan mereka sedang merapikan desain kain di ruang belakang, cahaya lampu minyak menyinari wajah Yasmin dari bawah, membuatnya tampak lebih lembut, seperti bulan purnama di wadi. Tanpa sengaja, Basher bertanya, mengapa ibu belum menikah? Yasmin terdiam. Hanya suara angin gurun yang menderu dan desis lampu minyak yang terdengar. Aku sudah terlalu lelah untuk mempercayai lagi, jawabnya lirih, duduk begitu dekat hingga jubah mereka hampir bersentuhan. Aroma rambutnya samar tercium, perpaduan melati dan oud yang matang. Kalau saya bilang saya percaya pada ibu, ujar Basher. Yasmin menoleh, matanya bergetar tipis seperti air oasis yang bergoyang tertiup angin, tetapi ia hanya tersenyum. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti patah hati. Sejak malam itu, sikap Yasmin berubah. Ia lebih sering memanggil Basher dengan nama, bukan, kamu, dan mulai membawakan makan siang untuk mereka berdua. Kadang kurma manis yang sudah dipisahkan bijinya di piring tembaga kecil, kadang pesan di selembar kertas papirus, jangan lupa minum air zam-zam. Yasmin adalah perpaduan lembut dan tegas. Usianya 43 tahun. Tapi siapapun yang pertama kali melihatnya pasti takkan menebak usianya lewat 30. Kulitnya putih bersih, terawat seperti marmer istana Umayyah, wajahnya cantik dengan mata sedikit sipit yang menyimpan sorot cerdas sekaligus menyendiri, menandakan darah keturunan Yaman dari garis ibunya. Tubuhnya, jangan ditanya, padat berisi tapi proporsional. Lekuknya seperti bukit pasir yang terbentuk sempurna oleh angin gurun, memikat hati pedagang karavan yang hanya bisa memandang dari jauh. Tapi di balik semua keindahan itu, Yasmin menyimpan satu kenyataan. Dia belum pernah menikah. Sahabat-sahabatnya di souk sudah sibuk mengantar anak ke madrasah. Ada yang bercerai, ada yang sudah menimang cucu, tapi Yasmin tetap sendiri, tak pernah terdengar dekat dengan siapapun. Bahkan lelaki sekaya Abu Bakar, langganan tetap souknya, ditolaknya dengan halus. Aku terlalu mandiri untuk berbagi hidup, katanya suatu malam pada dirinya sendiri sambil menyesap teh saffron di teras atas souk yang juga menjadi rumahnya, menghadap langit penuh bintang. Basher, 24 tahun, adalah pemuda dari desa kecil di tepi wadi, baru beberapa bulan pindah ke Madinah. Ia diterima kerja sebagai kurir sekaligus penjaga souk karena dikenalkan oleh kerabat jauh Yasmin.
Penampilannya kalem, suara rendah seperti suara angin di gurun, dan sorot mata jujur seperti air sumur Zam-Zam. Tubuhnya atletis, bukan karena latihan di madrasah olahraga, tapi karena sejak kecil terbiasa membantu ayahnya mengangkut karung kurma dan kayu bakar unta. Wajahnya bersih, dagunya kokoh dengan janggut tipis ala pemuda Badui. Saat pertama kali kerja, Yasmin sering memarahi Bashir karena hal-hal sepele. Salah menaruh botol oat, telat menjemput kain dari karavan, atau lupa mematikan lampu minyak di pintu souk. Tapi yang membuatnya heran, Bashir tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk, meminta maaf dengan bahasa yang lembut, lalu memperbaiki kesalahannya. "Apa kamu tidak punya rasa jengkel?" tanya Yasmin suatu sore setelah omelannya sendiri terasa sia-sia di tengah aroma rempah souk. Bashir hanya tersenyum. "Kalau saya gampang marah, saya tidak bisa kerja sama ibu." Dan sejak itu ada sesuatu dalam diri Yasmin yang mulai longgar, entah egonya atau pertahanan hatinya. Beberapa minggu berlalu, Bashir makin paham ritme kerja Yasmin. Ia tahu kapan wanita itu ingin bicara dan kapan butuh diam. Ia bisa membaca nada langkahnya di lantai batu souk. Kalau langkahnya cepat dan berderit, berarti moodnya buruk. Kalau pelan seperti langkah unta di pasir, berarti dia sedang galau. Bashir biasanya menunggu sampai semua lampu minyak dimatikan lalu pamit pulang. Tapi suatu malam badai pasir turun dan unta Bashir mogok di tengah jalan. Yasmin menyuruhnya menginap di kamar staf belakang. Namun saat tengah malam ketika Bashir ke dapur untuk mengambil air, ia melihat Yasmin duduk sendirian di sofa dengan jubah tipis, rambutnya tergerai, tak berhias, tapi justru terlihat sangat manusiawi di bawah cahaya bulan yang menyelinap lewat jendela. "Mau teh mint?" tanya Bashir pelan. Yasmin menoleh, matanya sembab, tapi tetap anggun seperti putri gurun. Bashir berbisik seolah memanggil, bukan nama, tapi seseorang yang ia tunggu bertahun-tahun. Dan dalam heningnya malam itu, ada jarak yang tiba-tiba mengecil. Ada rasa yang selama ini terbungkus rapi di balik kesibukan dan jabatan, kini mulai hangat dan nyata, menyentuh kulit, menyusup ke dada. Setelah malam itu, ada yang berubah, bukan secara langsung, tapi terasa. Saat Bashir mengantar teh, tangan mereka sempat bersentuhan, biasa saja sekilas, tapi Yasmin menarik tangannya cepat seolah tersengat. Lalu menatap Bashir dengan pandangan asing, bukan marah, bukan geli, tapi gelisah seperti angin sebelum badai. Besoknya Yasmin kembali jadi dirinya yang galak, sedikit sentuhan atau salah ambil gantungan kain langsung diomelin. "Kalau kamu kerja begini terus, aku kirim kamu balik ke Wadi," bentaknya. Tapi Bashir hanya diam lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Senyum yang membuat Yasmin kesal karena dia tak bisa marah lama-lama. Malam Jumat datang. Di ruang atas, Yasmin sedang mencocokkan kain sutra dan manik-manik baru. Bashir berdiri di belakangnya memegang lampu minyak karena lampu meja rusak. Jarak mereka begitu dekat. Nafas Yasmin terasa hangat di dada Bashir. Lalu tiba-tiba kain sutra terjatuh ke lantai batu. Tanpa sengaja tangan mereka kembali bersentuhan saat mengambil kain yang sama. Kali ini lebih lama, lebih lambat. "Jangan lihat aku seperti itu," bisik Yasmin. Suaranya bergetar seperti suara rebab di malam gurun. "Saya tidak lihat apa-apa, jawab Bashir pelan, tapi matanya tak kemana-mana. Hanya terpaku pada wajah wanita yang selama ini keras. Tapi kini tampak rapuh dan ingin dimengerti. Yasmin berdiri, hendak menjauh, tapi abayanya tersangkut di kursi kayu berukir. Bashir membantu melepaskannya, dan dalam satu tarikan waktu yang lambat, dia berdiri di belakang Yasmin, terlalu dekat. "Kenapa kamu tidak pergi?" tanya Yasmin tanpa menoleh. "Karena saya tidak ingin ibu sendirian terus," jawab Bashir jujur. Malam panjang yang tak pernah direncanakan. Badai pasir kembali menderu, petir sesekali menyambar di kejauhan, tapi suara detak jantung di ruang itu lebih nyaring. Mereka duduk berdampingan di sofa, kulit diam, lalu Yasmin memiringkan kepala, bersandar pelan di bahu Bashir. "Hah? Aku capek pura-pura kuat," bisiknya. Bashir tak menjawab, ia hanya membiarkan tangan kirinya perlahan menyentuh ujung rambut Yasmin, mengelus seperti membelai luka yang tak terlihat. Saat itu tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi keintiman terasa begitu padat. Seperti udara hangat di oasis yang membuat dada sesak dan nyaman sekaligus. Namun tepat saat Bashir ingin menggenggam jemari Yasmin, wanita itu berdiri. "Kita harus tidur," katanya. "Cepat, besok buka souk pagi."
lalu ia melangkah ke kamarnya tanpa menoleh lagi. Malam itu Bashir tidak tidur. Begitu pula Yasmin di balik pintu kamarnya. Esoknya Yasmin tampil seperti biasa, anggun seperti ratu gurun. Tapi saat Bashir menaruh setrika di ruang cuci, ia menemukan abaya hitam tipis milik Yasmin di keranjang anyaman, masih berbau wangi oud dan melati, masih menyimpan sisa malam tadi, bayangan kepala yang bersandar di pundaknya. Bashir membawa abaya itu ke bak cuci, tapi jari-jarinya tak rela melepaskannya begitu saja. Suatu ketika, Bashir harus mengirim pesanan ke Jeddah, dan Yasmin minta ikut dengannya. "Aku ikut kamu ke Jeddah besok," ucap Yasmin mendadak saat Bashir sedang mengecek pesanan di gudang belakang Souk. Bashir menoleh, heran. "Loh, itu jauh, 3 jam naik unta." "Ya sudah, aku tidak masalah, aku juga butuh angin gurun," jawabnya, tak ada yang bisa dibantah. Esok paginya, Yasmin tampil kasual, mengenakan jilbab sutra dan abaya denim, bibirnya merona dengan lipstik alami dari getah delima. Bashir sampai menelan ludah melihatnya. Anggun luar biasa, punggungnya padat, pinggulnya pas, aroma oudnya menyusup lewat sela jilbab. "Jangan cepat-cepat, ya, aku tidak biasa dibonceng," katanya sambil naik ke punggung unta di belakang Bashir. Perjalanan panjang itu seperti mimpi. Yasmin memeluk pinggang Bashir. Makin erat tiap kali unta melintasi bukit pasir. Sesekali dagunya menyentuh bahu Bashir, membuat jantung pemuda itu berdetak tidak karuan. Di tengah jalan, langit mendadak menggelap, badai pasir turun deras, mengguyur padang gurun dan menghentikan laju unta. Di sebuah pos karavan tua di perbatasan Makkah, "Tidak bisa lanjut, ini badai besar," kata Bashir sambil membersihkan pasir dari sorbannya. "Ada karavan serai di dekat sini, cuma ada kamar twin bed," katanya ramah. "Bagus," jawab Yasmin cepat, tapi dalam hatinya tidak sesantai itu. Kamar sederhana, 2 ranjang anyaman terpisah, udara lembab dan sejuk dengan aroma kurma kering di udara. Mereka sama-sama mengganti pakaian berdebu. Yasmin bawa abaya ganti, tapi Bashir hanya punya taup tipis dan celana pendek yang menonjolkan pahanya yang kekar. Saat Bashir keluar dari kamar mandi, Yasmin sudah berbaring, rambutnya basah, wajahnya polos tanpa hiasan, menatap langit-langit berukir, tapi tahu Bashir sedang melihat ke arahnya, melihat tubuh yang selama ini tersembunyi di balik abaya kerja. "Ngapain bengong?" tanyanya, suara parau. Bashir tersenyum. "Ibu cantik banget." Yasmin menoleh pelan. Di sana ada keheningan yang tak biasa, bukan karena tak ada kata, tapi karena terlalu banyak rasa yang ingin diucapkan. Lampu minyak dimatikan, hanya cahaya samar dari lentera di jendela. 2 ranjang itu terlalu dekat, nafas mereka terlalu bisa saling dengar. Tiba-tiba Yasmin berbicara. "Bashir, kamu tahu tidak, selama ini aku takut-takut." "Apa, Takut jatuh cinta sama orang yang tidak seharusnya." "Kenapa tidak seharusnya, Yasmin tertawa lirih getir. "Aku ini wanita tua, kamu bisa punya siapa saja, ya, tapi yang bikin aku tidak bisa tidur tuh cuma ibu." Dan di saat itu waktu berhenti, Bashir duduk di tepi ranjang Yasmin. Tangannya menyentuh jemari wanita itu yang dingin. Perlahan dia mendekat, tapi tak memaksa. Yasmin hanya menutup mata tapi menahan nafas. "Bibirmu dekat sekali, Bashir, jangan cium aku, tapi juga jangan pergi," bisik hati Yasmin dalam diam. Tapi sebelum bibir mereka bertemu, Yasmin bangkit. "Kita harus tidur." Bashir mengangguk. "Besok kamu ganti antar pesanan ke Riyadh aja." "Ya, tapi saya belum pernah ke sana," jawab Bashir. "Mungkin langsung kulihatin aja di peta karavan." Bashir mengangguk. "Saya bisa nunggu." Mereka kembali ke unta. Perjalanan pulang jadi sunyi, tapi bukan karena kesal, melainkan ada sesuatu yang sudah berpindah. Yasmin tahu batasnya mulai rapuh, dan Bashir tahu hati wanita itu mulai retak. Sore itu Souk sedang ramai. Bashir sedang membetulkan rak perhiasan di pojok, ketika pintu kayu berderit dan suara sandal kulit menghentak lantai batu. "Masih kurus, tapi makin menarik." "Ya, Bashir," sapa suara wanita dengan senyum nakal. Bashir menoleh. Seorang wanita anggun dengan abaya merah muda, sandal bertumit, dan rambut tergerai melangkah masuk, matanya tajam, bibirnya merona seperti delima matang. "Bikin pelanggan biasa." Hanen," sapa Bashir sedikit gugup. Hanen tertawa kecil. "Masih ingat dong,
Aku langganan lama sebelum kamu kerja di sini. Sahabatnya UMM, bos kamu tuh. Di balik meja kasir, UMM Yasmin melihat mereka. Ia tersenyum, tapi senyum itu kaku. Matanya menatap tajam ke arah Hanen yang kini berdiri terlalu dekat dengan Bashir. Hanen tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Belanja hanya 1 jilbab sutra, tapi duduk di sofa sok hampir 1 jam. Ngobrol dengan Bashir, tertawa, menyentuh lengannya. Kamu betah kerja sama Yasmin? Ya. Betah, UMM, beliau baik. Hanen tersenyum tipis, menatap mata Bashir dalam-dalam. Jangan cuma karena baik kamu bertahan. Kalau kamu butuh sesuatu, butuh tempat cerita, atau teman yang bisa lebih dari sekedar bos, cari aku, ya. Bashir menunduk gugup, tapi ada sesuatu di dadanya yang mulai bergetar. Dia memikat, dan dia tahu itu. Malam itu Bashir ditelepon Hanen. Aku di kedai teh dekat oasis kota. Datang dong. Sebentar aja, ya, aku pengen ngobrol, sendirian nih. Bashir sempat ragu, tapi dia datang. Hanen tampil kasual, tapi tetap elegan seperti putri karavan. Mereka bicara lama tentang masa lalu Hanen, tentang suaminya yang meninggal dalam kecelakaan karavan, tentang kesepian yang sudah 8 tahun dipeluknya tiap malam di bawah langit gurun. Dan sekarang, aku karena kamu. Entah kenapa, aku ingin dekat. Bashir, tanpa basa-basi, Hanen menggenggam tangan Bashir, jari-jarinya dingin tapi mantap, lurus menatap mata pemuda itu. Aku suka kamu, nak. Bashir terdiam, lidahnya keluh, jantungnya berdetak cepat. Bayangan wajah UMM Yasmin muncul sekilas. Hari-hari berikutnya, UMM Yasmin jadi gelisah. Bashir sering terlihat memegang ponsel sambil tersenyum. Kadang datang lebih rapi, lebih wangi dengan minyak oud, bukan untuk dia. Suatu sore Yasmin tak tahan lagi. Bashir, katanya pelan. Kamu dekat sama Hanen, ya? Bashir menoleh bingung. Kami cuma ngobrol, dia cerita banyak. Dia cerita atau dia nembak kamu? Bashir diam. Yasmin langsung tahu jawabannya dari ekspresi itu. Ada rasa nyeri yang menyasmin, dendam dan cemburu. Kalau kamu mau sama Hanen, ya tidak apa-apa. Ucap UMM Yasmin pelan, nyaris berbisik. Tapi saya tidak bisa suka 2 orang sekaligus. UMM, kamu pilih dia. Saya masih berharap ibu buka hati. Duluan. Karavanserai bintang 3 di pinggir kota. Bashir tak menyangka Hanen memesan kamar hanya untuk beristirahat sebelum pulang. Tapi saat masuk, aroma wangi lembut mawar memenuhi udara. Tirai linen ditutup, lampu minyak diredupkan. Bukan kamar tidur biasa, ini sengaja disiapkan. Hanen berdiri di dekat jendela, mengenakan jubah tidur sutra berwarna biru langit, bahunya terbuka, rambutnya digerai. Bashir, suaranya tenang tapi dalam. Aku mau kamu pulang dengan kenangan indah, bukan kebingungan. Langkahnya pelan, mendekati Bashir yang masih berdiri kaku di depan pintu. Tangan halusnya meraih kerah taup pemuda itu. Aku tidak mau maksa, tapi kalau kamu juga merasa ingin lebih dari sekedar teman bicara. Bashir tak menjawab, tapi tubuhnya menjawab lebih jujur. Daripada kata-kata, dia menatap wajah Hanen, matanya, bibirnya, dan luka sunyi yang tersembunyi di balik kelembutan itu. Dan malam itu, dalam pelukan wanita matang yang tahu kapan harus menggoda dan kapan harus merangkul, Bashir menyerahkan pengalaman pertamanya, bukan dengan nafsu murahan, tapi dengan degup pelan, ragu lalu membuncah. Dalam gelombang yang hangat dan tak tergesa, mereka berbicara lama setelahnya. Hanen menyisir rambut Bashir yang rebah di lengannya. Aku akan pulang besok pagi, tapi tawaranku masih berlaku. Pindah ke kotaku, kerja jadi penjaga karavan pribadi, rumahku besar. Unta-untaku lebih dari 1. Dan ia tersenyum lembut. Aku tidak keberatan kamu tinggal di rumah. Keesokan paginya, Bashir masih termenung di balkon karavanserai. Hanen sudah turun lebih dulu, meninggalkan ciuman di kening dan secarik papirus dengan nomor pribadi. Seketika ponselnya bergetar, UMM Yasmin. Bashir menatap layar cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Halo, Bashir, kamu di mana? Suara UMM Yasmin terdengar tenang, tapi ada nada yang tak bisa disembunyikan. Nada kehilangan, nada ingin tahu, tapi takut pada jawabannya. Saya masih di Jeddah, UMM, belum balik. Kamu tidak ngabarin dari tadi malam, saya khawatir. Pandangannya kosong menatap cakrawala gurun. Maaf, UMM, tadi malam saya bareng UMM Hanen. Hening sebentar, lalu suara UMM Yasmin pelan, nyaris berbisik. Oh, baik. Lalu sambungan terputus. Bashir kembali sore hari dengan langkah berat dan kepala penuh bayangan. Hanen dan Yasmin,
Rumah UMM Yasmin berdiri megah di pinggir kota. 3 lantai, taman kurma luas, jendela besar dengan tirai linen yang bergoyang pelan tertiup angin gurun. Tapi seperti biasa hampa, tak ada suara, tak ada tawa. Hanya desau angin dan langkah pelan UMM Hanan yang baru keluar dari dapur. Alah, Mas Bashir pulang, kirain kabur sama UMM Hanan. Celetuk UMM Hanan sambil cengengesan. Bashir tersenyum lemas. Nginep di rumah UMM Yasmin lagi. Ya, UMM, katanya ada yang mau dibantu di gudang belakang. Gudang-gudang, Mas, itu, ya. Padahal UMM Yasmin belain tidak jadi ke Makkah. Loh, katanya buat apa liburan kalau ayah jaga Souk tidak ada. Bashir diam, ada semburat hangat di dadanya. Tak lama UMM Yasmin muncul dari tangga. Mengenakan abaya santai dan celana linen putih. Rambutnya diikat setengah. Matanya agak sembab, tapi tetap memukau dalam cahaya lampu minyak sore. Sudah makan? Tanyanya lirih. Bashir menggeleng. Yuk, makan dulu. Baru masak syorba buntut, favorit kamu. Katanya, UMM Hanan nyengir dari dapur. Favorit siapa dulu ini? UMM, jangan-jangan ibu yang ngarep disuapin. UMM Yasmin berseru pelan, pipinya merona, hanya melirik Bashir sekilas, lalu masuk ke ruang makan. Malam itu setelah makan malam, Bashir berdiri di balkon lantai 2. Langit jeda gelap dan tenang, tapi dadanya penuh riuh. Yasmin menyusul, membawa 2 cangkir teh mint, duduk di sebelahnya. Kamu senang jalan-jalan kemarin? Bashir menunduk. Saya nyesel. UMM Yasmin menatapnya diam. Saya pikir itu cuma rasa penasaran, tapi pas saya lihat ibu tadi sore, nanya saya makan atau belum, mata ibu, saya baru sadar saya salah. Kamu tidak salah, Bashir. Saya cuma terlalu diam, terlalu jaga jarak. Padahal kamu sudah lama mengetuk hati saya. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Saya ini perempuan kepala 4, perawan tua. Gengsi saya terlalu tinggi untuk bilang kalau saya ingin kamu tetap di sini, di rumah ini, di hidup. Saya. Bashir meraih tangannya, menggenggam hangat erat. Kalau saya boleh milih sekarang, UMM, saya tidak mau kemana-mana lagi, saya mau tinggal di sini. Malam makin larut, Bashir mandi dan berganti pakaian pinjaman. Taup dan celana pendek milik mantan sepupu Yasmin yang dulu sering menginap. Ia hendak menuju kamar tamu. Saat terdengar suara ketukan halus, UMM Yasmin berdiri di ambang pintu, masih mengenakan abaya satin. Tidur, kalau kamu belum ngantuk, aku ada kitab lama yang mau aku tunjukin. Koleksi kasidah, di kamar aku. Jantung Bashir melompat, tapi ia hanya mengangguk, menahan diri, masuk ke kamar UMM Yasmin seperti masuk ke dunia lain, tirai linen, aroma lavender, dan lampu baca yang temaram menciptakan suasana sakral. Mereka duduk bersampingan di kasur, membaca lalu diam, bahu bersentuhan, nafas mereka teratur, tapi makin cepat. Dan saat tangan UMM Yasmin tak sengaja menyentuh paha Bashir, mereka saling menatap, bukan dengan nafsu, tapi dengan kerinduan. Hasrat yang tertahan terlalu lama, tapi belum lebih jauh, suara centil UMM Hanan dari bawah terdengar lantang. Loh, itu lampu kamar UMM kok masih nyala jam segini? Hati-hati bisa gosong tuh. Bashir dan Yasmin tertawa tertahan, tapi mereka tahu, malam ini belum selesai. Cinta itu sudah mulai tumbuh, pelan-pelan tapi pasti. Malam hening menggelantung di udara kamar Yasmin. Lampu baca menyinari sebagian wajahnya yang putih bersih dengan bayangan lembut yang jatuh di lehernya. Abaya satin tipis melapisi tubuh indahnya, menyisakan ruang cukup bagi imajinasi, tapi juga cukup transparan untuk membuat jantung Bashir berdentum lebih keras daripada sebelumnya. Bashir, bisik Yasmin. Suaranya lirih dan nyaris tak terdengar. Kalau malam ini kamu tinggal, aku tidak akan suruh kamu pergi lagi. Bashir tak menjawab, iya. Hanya memandangi matanya, mata sipit yang dulu terlihat tajam saat memarahinya di Souk, kini berkaca-kaca, menyimpan gentar dan harap dalam satu waktu. Perlahan ia mendekat, tapi seperti seseorang yang ingin menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Yasmin menutup mata saat bibir mereka bersatu. Hangat, lambat, tidak tergesa-gesa, tidak meledak-ledak. Justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Jari-jari Bashir menyusuri pipi Yasmin, turun ke tengkuknya, menelusuri tulang selangkayang. Tersembunyi di balik abaya yang makin terbuka, pelan Yasmin menarik nafas panjang saat tubuhnya menyatu dengan tubuh Bashir yang hangat dan kokoh. Pelan Bashir bisiknya, nyaris seperti doa. Aku belum pernah seperti ini. Bashir menatapnya kaget. Serius, UMM? Yasmin tersenyum kecil. Aku menunggu seseorang yang membuatku merasa aman. Dan malam itu, tubuh mereka menyatu, bukan karena nafsu, tapi karena saling butuh.
saling mengisi kehampaan yang selama ini tak mereka akui. Mereka berbicara dalam sentuhan, dalam desah pelan, dalam pelukan panjang yang tak ingin berakhir. Sinar pagi menyusup lewat celah tirai. Yasmin membuka mata lebih dulu. Di sebelahnya Bashir masih tertidur. Satu lengannya melingkar erat di pinggangnya. Ia tersenyum. Ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bashir, pemuda sederhana, polos, dan sabar itu, telah mengisi ruang yang selama ini kosong dalam hidupnya. Tapi kedamaian itu hancur seketika saat terdengar ketukan keras di pintu. Tok, 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 Mas Bashir, sarapan udah siap. Ya, kalau kelamaan, shorba buntut jadi rebut. Kucing, ya. Bashir kaget setengah mati. Waduh, itu Hanan. Yasmin langsung menutup mulutnya, menahan tawa. Tok, 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 ini kamarnya Yasmin, kan? Loh, kok pintunya dikunci? Ya, hehehe. Bashir dan Yasmin saling pandang. Wajah mereka merah. Tapi dalam tawa dan kepanikan itu, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka sudah menjadi lebih dari sekadar majikan dan pegawai. Mereka adalah dua hati yang akhirnya bersatu. Sejak malam itu, mereka sudah tak bisa menyembunyikan lagi. Yasmin makin sering tersenyum tanpa sebab. Bashir makin rajin pulang malam hanya untuk memijat kaki Yasmin yang gampang pegal. Dalam keheningan kamar luas itu, mereka berbagi detak, bukan cuma dua, tapi tiga, Bashir, Yasmin. Suatu malam menatap strip 2 garis merah di test pack yang diletakkan di meja rias berukir. Aku hamil. Bashir diam, nafasnya tertahan, matanya langsung menatap Yasmin. Serius, Yasmin mengangguk. Pelan, ada cemas di wajahnya. Tapi Bashir justru menggenggam tangannya erat, hangat. Aku siap jawab, maksudku, Yasmin, menikahlah denganku. Yasmin menunduk, matanya basah. Tapi kita beda, Bashir. Aku bukan cuma lebih tua. Aku juga. Agamamu, ya? Bashir menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Kalau itu, aku serahkan ke hatimu sendiri. Aku tidak maksa. Yasmin menatapnya lama, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yasmin berdoa, bukan dengan hafalan, tapi dengan hati. 2 bulan kemudian, di kampung kecil tempat Bashir tumbuh di tepi wadi, sebuah pernikahan sederhana digelar di teras rumah batu milik ibunya. Dinding dihias daun kurma, kursi-kursi kayu berjejer, tidak ada musik keras, hanya lantunan kasidah dan doa dari syekh setempat. Yasmin duduk di sisi dalam rumah. Ia mengenakan abaya putih susu yang jatuh anggun. Membingkai tubuhnya yang sedikit membulat karena kehamilan muda, wajahnya bersinar. Jilbab yang menutup rambutnya tak menghapus pesonanya. Justru menambah keanggunan yang lembut, matanya masih sipit, khas keturunan Yaman, tapi kini teduh, bukan lagi galak seperti sebelumnya. Ummi, makasih, ya? Bisiknya pelan pada Ibunda Bashir yang duduk di sebelahnya. Ibunda Bashir hanya tersenyum haru. Aku cuma ingin anakku bahagia, dan kamu sudah bahagiakan dia. Sementara di luar, suara ijab kabul terdengar. Saya terima nikahnya Yasmin binti Kuyang dengan mas kawin seperangkat alat salat. Dibayar tunai. Yasmin yang dulu keras, galak, dan merasa hidupnya lengkap dengan harta, kini menangis karena akhirnya tahu arti cinta yang sesungguhnya. Kadang cinta datang dari arah yang tak terduga, dalam beda usia, beda latar, bahkan beda keyakinan, tapi cinta sejati selalu menemukan jalannya. Karena cinta sejati bukan sekedar merasa, tapi bersedia berubah dan bertumbuh bersama.